Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Purwanti, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pemalang dari SMA Negeri 1 Petarukan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Nah, seperti apakah kegiatan pengambilan keputusan? Saya akan melaksanakan wawancara dengan dua kepala sekolah. Yang pertama dari SMA Negeri 1 Petarukan dan yang kedua dari SMA PGRI 1 Taman Pemalang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Rianto. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Sebenarnya mohon izin ya Pak, hari ini saya akan melaksanakan wawancara terkait dengan dilema etika yang ada di sekolah Bapak. Artinya permasalahan dilema di mana seseorang dalam memutuskan satu keputusan harusnya itu benar-benar, namun ada hal-hal yang bertentangan yang memang harus diputuskan salah satu. Itu kurang lebih untuk nanti pembicaraan kita hari ini Bapak. Dan nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan langsung kepada Bapak. Baik Bapak, untuk yang pertama, bagaimana sih Bapak di sekolah Panjenengan dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika yang ada di sekolah? Saya melihat dari segi hukum. Jadi apabila kasus pelanggaran hukum, maka tentu ada yang benar atau salah. Jadi kasus hukum etika itu. Namun jika masih dikatakan benar, maka dilema etika kemudian dengan cara menganalisis apakah putusan yang diambil antara benar dan salah ataukah benar dengan benar. Tidak di segi hukum dulu ya Pak yang pertama. Baik Bapak, untuk selanjutnya bagaimana sih dalam proses melaksanakan pengambilan keputusan untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung milik kebajikan, terutama ini yang berjalan di sekolah Bapak? Sebelum keputusan diambil kan dikumpulkan fakta itu siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, kemudian membuat alternatif solusi dan membuat keputusan. Kemudian merefleksikannya serta semuanya harus juga dalam ide itu. Ada itu sendiri ya Pak, ada sendiri terkait dengan urusan kasus ini. Baik Bapak Rianto, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mudah-mudahan kegiatan wawancara ini bisa menambah pengalaman dan bagi kita tentang pengajian sekolah yang Bapak pimpin. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kuku. Waalaikumsalam Bu Ika. Monggo. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan ini. Monggo Bu Ika. Alhamdulillah. Baik Pak. Sebelumnya mohon izin Pak Kuku, hari ini saya meminta waktu panjenengan dalam rangka satu untuk melaksanakan tugas terkait dengan calon guru penggerak yang masih saya laksanakan di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Jadi untuk beberapa waktu ke depan saya nanti akan berbincang-bincang dengan Pak Putu dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Punten ya Pak, terima kasih atas waktunya. Baik Pak Putu, pada kesempatan ini tentang pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika, di mana seseorang itu dalam posisi sulit untuk membuat suatu keputusan walaupun antara benar dan benar, tapi memang harus diputuskan salah satu. Nah ini nanti yang akan kita bincang-bincangkan ke depan. Baik Bapak, untuk yang pertama
bagaimana Bapak sih dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika yang ada di sekolah Bapak. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika gitu, atau rujukan moral gitu. Mungkin pertama dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil itu benar atau salah gitu. Terus ataukah tadi benar atau benar gitu Bu. Nanti kan ada salah atau benar atau benar. Kalau dilema etika itu lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya. Sedangkan rujukan moral antara benar dengan salah gitu. Itulah menurut saya gitu. Baik Bapak, terima kasih ya terkait itu. Selanjutnya, bagaimana sih dalam melaksanakan pengambilan keputusan untuk kasus ya, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira yang dilaksanakan Bapak bagaimana? Oke, sebelumnya kan keputusan diambil terlebih dahulu. Pertama dikumpulkannya fakta, terus siapa yang terlibat, lalu menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi dan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya serta kesemuanya harus dibawa dalam doa. Lalu utamakan yang menjadi prioritas dengan keputusan yang berpihak pada murid tapi tidak memegang teguh kebijaksanaan. Artinya tetap mengutamakan kepentingan murid ya Pak. Prioritasnya. Baik Pak Kuku, selanjutnya bagaimana sih Pak langkah-langkah seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini terkait dengan pengambilan keputusan? Pertama yang jelas mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi tujuan khusus yang diinginkan, lalu memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan dan melakukan keputusan. Ada beberapa tahapan ya Pak, berarti Iya. ya terkait dengan langkah-langkahnya. Selanjutnya Pak, ini mungkin yang terakhir ya. Dalam semua hal yang sudah kita diskusikan, yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat diambil dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika? Saya sih pelajaran yang bisa saya petik, saya bisa menjadi ya bismillah lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi karena setiap pengambilan keputusan itu harus dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan dan berpihak pada murid gitu. Atau jelas setiap mengambil keputusan pasti akan mengambil resiko gitu. Maka dari itu buatlah suatu keputusan yang paling meminimalisir resiko yang akan terjadi. Luar biasa ya Pak, artinya ada kebijaksanaan yang bisa diambil dari permasalahan yang diambil dalam suatu keputusan. Baik Pak Kuku, terima kasih atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan percakapan atau wawancara kita hari ini bernilai manfaat dan dapat dijadikan sebagai depan konten kita semua. Terima kasih juga. Ya, terima kasih ya Pak waktunya. Sukses selalu Ibu. Amin, amin. Terima kasih. Para Pak Kuku, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bagaimana Ika. kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak. Sebelumnya mohon izin Pak, saya Ika Purwanti. Pada kesempatan ini akan minta waktu Bapak untuk beberapa menit ke depan terkait satu tugas di calon guru bergerak angkatan 10 di Kabupaten Malang. Ada satu kontekstual Pak, ini modul 3.1 tentang mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan pada seorang pemimpin. Ini mohon izin Bapak nanti ke depan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, jangan sulit-sulit Bu. Jangan sulit-sulit, yang mudah-mudah aja makanya. Ya, oke Bapak. Kita dimulai ya Pak. Monggo. Yang pertama untuk Bapak kan ibu selaku
Bagaimana sih Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika terutama di sekolah? Jadi dilema etika kan satu kondisi di mana kita dihadapkan pada dua permasalahan yang semuanya punya nilai positif, ya, semuanya punya manfaat dan semuanya berdampak, ya. Maka biasanya kami dalam memutuskan suatu dilema etika itu ya kami lihat skop permasalahannya. Contoh misalnya saja yang kami hadapi, misalkan kami punya budaya di sekolah kami, itu setiap pagi itu ada penyambutan anak siswa rutin di piket Bapak Ibu guru. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi sesuatu disebut efektif itu kan ketika punya nilai manfaat yang lebih besar. Karena setiap kali keputusan kita ambil itu pasti ada manfaat, ada mudarat. Ada manfaat dan ada risiko yang muncul berupa karakter anak. Sehingga langkah-langkah yang kami lakukan ya kami memberikan penguatan pada Bapak Ibu guru setiap briefing pagi, setiap apel pagi, kami berikan penguatan pada Bapak Ibu guru bahwa pendidikan itu intinya adalah perubahan karakter. Baik Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi sesuatu disebut efektif itu kan ketika punya nilai manfaat yang lebih besar. Karena setiap kali keputusan kita ambil itu pasti ada manfaat, ada mudarat. Ada manfaat dan ada risiko yang muncul. Ya. Sesuatu dianggap efektif apabila manfaatnya lebih besar. Sehingga setiap kali keputusan kita ambil, kita akan menimbang, kita menganalisis. Kalau keputusan A yang kita ambil, maka dampaknya apa? Manfaatnya apa yang kita rasakan? Kalau keputusan B yang kita pilih, maka dampaknya apa? Manfaatnya apa yang kita rasakan? Maka kami timbang dan kami putuskan sesuatu yang punya manfaat lebih besar daripada mudaratnya. Terakhir Bapak, ini dari semua hal yang Bapak sampaikan, kemudian apa sih yang dapat diambil, pembelajaran apa yang dapat diambil atau dipetik dari pengalaman Bapak selama Bapak mengambil keputusan ini? Ya, jadi setiap keputusan itu pasti punya nilai manfaat dan nilai mudarat. Punya manfaat dan punya risiko. Ya. Maka seorang pimpinan itu harus bisa menganalisis manfaat yang muncul dan risiko yang muncul. Dan seorang pemimpin itu harus bisa memutuskan. Ketika mengambil keputusan, pastikan yang lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Itu yang bisa kami ambil. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali, bijaksana dan dalam penerapan budaya positif dan juga pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin. Mudah-mudahan sukses selalu, sehat selalu nih Bapak. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu. Siap, siap. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.